Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 84, Rosie memohon belas kasihan. 3 tahun lalu, sosok Elle tidak lagi terlalu menggairahkan dan memikat dibandingkan sekarang. Saat itu, ia masih seorang siswi SMA di bawah umur. Oleh karena itu, Jordan selalu memperlakukan Elle seperti adik perempuannya dan tidak pernah menaruh dendam padanya. Namun, akhir-akhir ini, si brengsek Drew sering mengirimi Jordan beberapa foto Elle yang belum pernah diunggah Elle di Instagram. Semuanya sangat menggoda. Sekarang, Jordan bahkan tidak berani menatap Elle karena dia akan teringat foto-foto itu dan mengembangkan pikiran-pikiran yang tidak pantas tentangnya. Jordan akan merasa bahwa dia benar-benar jahat saat ia mendapati dirinya memiliki pikiran-pikiran tersebut. Terlepas dari seberapa tertariknya dia pada Hailey, tidak ada yang salah dengan itu karena mereka sudah menikah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak seharusnya menyimpan pikiran seperti itu tentang Elle. Oleh karena itu, Jordan mengabaikan Elle dan meninggalkan villa tersebut. Semua anggota keluarga Camden berjalan keluar untuk mengantar Jordan dan kembali hanya setelah melihatnya masuk ke mobilnya dan meninggalkan villa. Ketika Jordan kembali ke mobilnya, dia menelepon butler Frank. "Pelayan Frank. Apakah Anda punya pesanan untuk saya, Tuan Jordan? Apakah cucu Anda masih di DC? Saya ingin mengatur kencan buta untuknya, yang akan diadakan besok malam." "Ya, dia ada di DC. Aku akan menyuruhnya pergi ke Orlando sekarang juga." "Oke." Jordan setuju untuk makan malam dengan Hailey besok bukan karena dia ingin memberi Hailey kesempatan untuk kembali bersamanya, tetapi karena dia punya rencana lain. Selama 3 tahun terakhir, Jordan telah menyembunyikan kebenaran dari Hailey, yang sejujurnya sangat tidak adil baginya. Oleh karena itu, dia ingin menebusnya. Dia memutuskan untuk memperkenalkannya kepada seorang keturunan kaya dari keluarga miliarder, yang tidak lain adalah cucu butler Frank. Meskipun butler Frank adalah bawahan keluarga Stelle, kekuasaan dan asetnya jauh lebih besar daripada keluarga Camden. Oleh karena itu, cucu butler Frank jelas layak untuk Hailey. Jika Hailey bersedia menikahinya, dia juga akan hidup dalam kemewahan. Menurut Jordan, Hailey ingin kembali bersamanya hanya karena uang. Sebenarnya, dia tidak perlu bersusah payah melakukan hal itu. "Apakah kamu tidak mencintai uang? Aku akan mengenalkanmu pada seorang pria kaya." Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa cucu butler Frank menderita impotensi seksual. Apakah Hailey Camden tidak menginginkan itu? Fakta bahwa dia tidak berhubungan intim dengan saya selama 3 tahun menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kebutuhan seksual apapun. Sementara dia merenungkannya, mereka segera tiba di Rose Garden Villas. "Tuan Stelle. Tuan Stelle." Tadi malam, Jordan dihentikan oleh Rachel dan Hailey di pintu masuk villa. Yang mengejutkannya, ada seorang wanita di sana lagi. Jordan menurunkan kaca jendela mobil untuk melihat bahwa itu adalah ibu Tyler, Rosie. Rosie benar-benar bertekad untuk bertemu Jordan. Kemarin, dia menunggu di kantor Jordan tanpa makan atau minum selama seharian, hanya untuk menemuinya. Sekarang, dia muncul di rumah Jordan. "Nyonya Collins, silakan kembali. Saya tidak punya hal yang perlu dibicarakan dengan Anda," kata Jordan pada Rosie. Rosie memohon dengan sedih, "Tuan Stelle, saya mohon, tolong izinkan saya berbicara sebentar dengan Anda. Anda hanya butuh waktu 5 menit." Jordan menggelengkan kepalanya, tetapi saat melihat permohonan Rosie yang putus asa, dia berkata, "Masuklah." Jordan tidak membiarkan Rosie masuk ke mobilnya, tetapi sebaliknya, membiarkannya berlari di belakang mobilnya. Jordan merasa keluarga Collins tidak cocok berada di mobil yang sama dengannya. Saat tiba di lantai pertama villa, Jordan tidak memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan minuman apapun untuk disajikan kepada Rosie. Jordan duduk di sofa dan berkata terus terang, "Ada apa? Silakan ceritakan saja padaku." Rosie tidak berani berbasa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. "Tuan Stelle, saya baru benar-benar mengerti apa yang terjadi antara Anda, Tyler, dan Hailey setelah bertemu dengan Anda kemarin. Tyler bajingan karena merayu Hailey meskipun tahu bahwa dia sudah menikah. Dia memang pantas dipukuli. Ayahnya dan aku sudah menghajarnya sampai babak belur. Namun, menurut penjelasan Tyler dan Hailey, mereka tidak berhubungan intim satu sama lain, dan Nona Camden masih perawan." Jordan membentak dengan marah, "Jangan berikan itu padaku. Aku melihat putramu dan mantan istriku di kamar hotel, dengan mata kepalaku sendiri. Ya, mereka mungkin tidak benar-benar melakukannya, tetapi Tyler memang salah karena memiliki niat tersebut. Namun, Tyler tidak sepenuhnya bersalah atas hal ini. Hailey Camden selalu sangat mementingkan diri sendiri dan materialistis. Jika dia tidak menganggapmu tidak kompeten, dia tidak akan setuju untuk menikahi Tyler." Rosie terus menjelaskan. Jordan mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak ingin kau khawatir tentang Hailey Camden. Aku punya cara sendiri untuk menghukumnya.
Tapi, jangan berpikir untuk menyalahkannya sepenuhnya. Rosie merasa cemas karena dia tahu Hailey dan Tyler tidak akan pernah lepas dari cengkeraman Jordan. Rosie langsung berkata, "Tuan Stelle, apa rencana Anda untuk menghukum anak saya?" Jordan berpikir sejenak dan berkata, "Entahlah. Aku mungkin akan meminta pendapat Pablo dan Salvatore. Mereka mungkin ingin mengebiri Tyler Collins." Mendengar kata-kata itu, hati Rosie pun hancur dan ia merasa makin gelisah. Rosie langsung berlutut di hadapan Jordan dan berseru, "Tuan Stelle, Tyler masih muda dan belum punya anak. Mohon berbelas kasihan padanya." Rosie menangis tak henti-hentinya, merasa khawatir dan sedih memikirkan nasib putranya. Faktanya, sebelum dia datang, dia telah mengatur agar Tyler tidur dengan banyak wanita, dan mungkin, salah satu dari mereka telah hamil anak Tyler. Jordan merasa sangat tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Rosie berlutut di depannya. Bagaimanapun, Rosie adalah seorang tetua yang memiliki status dan pengaruh tertentu dalam dunia bisnis di Orlando. Mengesampingkan semua hal lainnya, Jordan mengagumi Rosie karena temperamennya, keanggunannya, penampilan, dan tingkah lakunya saja. Akan tetapi, Jordan tidak mau membantunya berdiri. Karena putranya telah melakukan kesalahan, dia boleh terus berlutut kalau dia mau. Bagaimana kalau mematahkan salah satu jarinya? Jordan melanjutkan. Rosie terus memohon sambil berlutut, "Tuan Stelle. Jika Anda memotong jarinya, kami juga akan patah hati. Mohon ampun dan jangan sakiti dia." Jordan mendengus dingin. "Sudah kuduga. Kau tidak ingin anakmu menanggung akibatnya sama sekali. Putramu memprovokasiku, dan sekarang aku adalah tokoh yang berkuasa di Orlando. Semua orang tahu tentang hubungan gelap antara putramu dan mantan istriku. Jika aku tidak menghukumnya dan membiarkannya terus berkeliaran dan menunjukkan pengaruhnya di Orlando, bagaimana aku bisa terus mencari nafkah di masa depan?" Rosie setuju dengannya. Sebagai Presiden S Corporation, Jordan sangat terkenal dan terhormat. Setelah identitasnya terbongkar, semua orang terus membicarakannya. Jordan bisa melupakan kenyataan bahwa itu merupakan penghinaan terhadap harga dirinya. Rosie tiba-tiba terdiam selama 3 menit penuh. Pada satu titik, Jordan bahkan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Rosie. 3 menit kemudian, Rosie tiba-tiba menanggalkan pakaian luarnya dan berkata, "Tuan Stelle, saya dapat membantu Anda mendapatkan kembali harga diri Anda."